Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Sebuah insiden terjadi di perairan Lalendo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Selasa 10 Juni 2025, ketika sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung. Satu anggota KKB sekaligus kelompok dari pemimpin KKB wilayah Nduga atas nama Pionus Dwi Jangge alias perampok Dwi Jangge tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens 2025. Kompolnas menggelar rapat persiapan untuk menentukan satuan kepolisian terbaik mulai dari Polda, Polres, Polsek hingga Satker Mabes Polri. Rapat berlangsung di kantor Kompolnas pada Kamis pagi. Di informasi pertama pemirsa, satu anggota KKB sekaligus kelompok dari Egyanus Kogoya, pemimpin KKB wilayah Nduga atas nama Pionus Dwi Jangge alias perampok Dwi Jangge tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens 2025 di Kampung Bogima, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Satu anggota KKB sekaligus keponakan dari Egyanus Kogoya, pemimpin KKB wilayah Nduga atas nama Pionus Dwi Jangge tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Operasi Damai Kartens 2025. Peristiwa terjadi pada hari Senin 9 Juni 2025 lalu di Kampung Bogima, Distrik Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pionus mengalami luka tembak di dada kanan yang kemudian jatuh ke jurang dan dinyatakan meninggal dunia. Dari lokasi, aparat mengamankan 2 ons ganja kering, 25 butir amunisi kaliber 9 mm, dan HP milik Egyanus Kogoya. Dari handphone milik Egyanus Kogoya yang berhasil diamankan itu ditemukan dokumentasi foto dan video Egyanus di kebun ganja miliknya di distrik Kurima, Yaukimo. Kebun ganja tersebut diduga dikelola kelompok KKB Egyanus Kogoya dan hasilnya digunakan untuk mendanai KKB seperti pembelian senjata api ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa Egyanus Kogoya selain sebagai KKB, dia juga melakukan perbuatan pidana menanam, menjual, dan memakai narkoba jenis ganja. Saat ini, patroli terus ditingkatkan untuk menekan pergerakan KKB dan mencegah peredaran narkotika di wilayah Papua. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan percayakan keamanan kepada aparat penegak hukum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Polri untuk masyarakat. Polri hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta penegakan hukum kepada kelompok kriminal bersenjata. Di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, sebuah insiden terjadi di perairan Lalendo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang pada Selasa 10 Juni 2025, ketika sesosok jenazah laki-laki ditemukan mengapung. Tim gabungan dari Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polsek Kupang Barat diterjunkan untuk ke lokasi melakukan evakuasi. Jenazah tersebut ditemukan sekitar 1 mil dari dermaga PLTU Bolok sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia bagian tengah. Direktur Polairut Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Irwan Devi Nasution menjelaskan, kronologi penemuan jenazah tersebut pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tim SAR Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur dan personel kapal kru Martin Teluk Kupang menerima laporan dari masyarakat sekitar PT Tom mengenai adanya jasad yang mengapung. Kemudian tim gabungan dari Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur bersama Polsek Kupang Barat bergerak cepat melakukan pencarian dan evakuasi korban tersebut.
Jenazah kemudian diketahui bernama Tamrin, seorang nelayan berusia 45 tahun, kelahiran Raha, 17 Agustus 1979. Korban tercatat beralamat di Amagarapati RT 9 RW 3, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Identifikasi awal ini memberikan petunjuk penting bagi pihak keluarga dan proses selanjutnya. Ciri-ciri khusus jenazah saat ditemukan adalah penggunaan celana pendek berwarna hitam. Selain itu, pada tubuh korban juga ditemukan tato pada bagian dada, lengan tangan kiri, dan lengan tangan kanan. Detail ciri-ciri ini menjadi bagian data awal untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang. Saat ini jenazah telah dievakuasi dan dibawa untuk proses identifikasi serta penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kematian. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan bagi para nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di perairan, serta kesiapan tim SAR dalam merespons setiap kejadian darurat di laut. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui informasi terkait insiden penemuan dan proses evakuasi jenazah yang terapung di perairan Lalendo, Kupang Barat, sudah bergabung bersama kami melalui daring Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henru Novika Chandar. Selamat sore Pak, mohon izin. Selamat sore, Mas Abdi. Baik Pak, bisa dijelaskan secara rinci kronologi penemuan jenazah di perairan Lalendo pada Selasa 10 Juni 2025, mulai dari laporan awal hingga proses evakuasi ke Mako Ditpol Airut Polda NTT. Oh ya, jadi kronologis kejadian tersebut ada dua peristiwa berdasarkan waktu. Jadi kronologis awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2025 di wilayah perairan Teluk Kupang saat kru kapal patroli P. Pomana sedang melaksanakan patroli rutin. Mereka melihat ada kapal nelayan KMN Expander melambaikan tangan, memberikan isyarat bahwa terdapat seseorang individu yang sedang berenang secara tidak wajar. Sedang di tengah laut dan ada isyarat untuk minta tolong. Kemudian kru kapal bergerak cepat mengevakuasi korban ke markas Ditpol Air Polda NTT guna mendapatkan perawatan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penanganan medis dipastikan dalam keadaan stabil dan diketahui diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Kemudian besoknya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 pada pukul 7.30 tim SAR Pol Air menerima laporan dari warga sekitar PT Tom mengenai ditemukan ada jasad yang mengapung di perairan wilayah Kupang Barat. Dan tim gabungan dari Pol Air dan kapal Marin Teluk Kupang bersama dengan personel Polsek Kupang Barat segera bergerak ke lokasi dan berhasil mengevaluasi jasad yang ternyata yang kemarin ditemukan yang berinisial TL kemarin yang profesinya sebagai nelayan. Jadi begitu, Mas Abdi. Baik Pak, apakah sudah diketahui identitas jenazah yang ditemukan di perairan Lalendo ini Pak? Bisa dijelaskan proses identifikasi jenazah tersebut? Setelah dilakukan pendalaman, korban diketahui berasal dari Flores Timur dan bekerja di kapal penangkap ikan jenis sekalang. Dan berdasarkan keterangan diketahui bahwa korban ini mengalami depresi berat dan gangguan jiwa dan korban kerap berperilaku tidak terkendali dan membahayakan diri sendiri seperti yang kejadian sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan evakuasi, jenazah dibawa ke markas Pol Air Polda NTT, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Tito Sule untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kriminalitas.
Baik Pak, apakah ada upaya pencarian yang dilakukan sebelumnya oleh pihak keluarga Pak? Sebelumnya dari pihak keluarga, setelah mengetahui hasil tersebut, dari pihak keluarga sempat menginformasikan dan sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan memang sering melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, eh, pihak keluarga juga menerima hasil pemeriksaan yang telah diambil dan mengambil jenazah untuk dimakamkan di rumah duka di Kelurahan Alak, tepatnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik. Apa sebenarnya penyebab kematian jenazah yang ditemukan di perairan Lalendo ini Pak? Jadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan rumah sakit, jadi yang bersangkutan meninggal karena eh, tenggelam dan eh, tidak ada tanda-tanda hasil daripada kejahatan. Dan dari keluarga pun juga sudah menerima bahwa eh, jenazah diterima dengan keluarga dan menerima hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Baik, mengingat korban adalah seorang nelayan, apakah ada imbauan khusus Pak kepada komunitas nelayan terkait keselamatan diri di laut? Polri dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang beraktivitas di laut, untuk selalu mengutamakan keselamatan, memperhatikan kondisi fisik dan mental, baik jasmani dan rohani, dan tidak ragu apabila ada sesuatu untuk minta bantuan kepada eh, kepolisian. Kemudian juga eh, kita selalu hadir kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat kalau ada hal-hal yang emergensi, Polri selalu siap untuk masyarakat. Dengan adanya kasus ini, apakah ada rencana peningkatan patroli atau edukasi keselamatan di perairan rawan, Pak? Eh, dari Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya Direktorat Polair Polda Nusa Tenggara Timur, tentu akan senantiasa melaksanakan kegiatan patroli rutin dan juga emergensi, dan juga beberapa perkara juga sudah dilakukan hasil daripada patroli seperti penindakan terhadap kejahatan perairan seperti illegal fishing ataupun pengerusakan yang lain, itu pun juga sudah banyak diungkap oleh Direktorat Polair Polda NTT. Dan di samping melaksanakan kegiatan patroli rutin dan juga penegakan hukum, kita juga menghimbau kepada memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk apabila ada cuaca yang ekstrim ataupun yang lain agar tidak melakukan kegiatan tidak melaut dulu untuk kegiatan di perairan dulu. Dan tentunya kami selaku Kabid Humas Polda NTT juga mengapresiasi terhadap kegiatan anggota yang begitu cepat, yang sigap di dalam membantu masyarakat. Begitu, Baik, Mas. terima kasih Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hendru Novika Chandar telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Selamat sore, salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 3 kasus pidana penting yang berhasil mereka tangani. Pemaparan kasus ini menunjukkan komitmen Polres Merauke dalam menindak tegas berbagai bentuk kejahatan dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.
Kami dari Polres Merauke akan melaksanakan press release terhadap 3 pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Merauke. Yang pertama adalah kasus curanmor yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 7 pagi. Tersangka atas nama ZA alias E. ZA alias E umur 24 tahun. Untuk kronologis, ini sepeda motor diparkir dengan meninggalkan kunci. Kemudian pelaku lewat di jam tersebut dan melakukan tindak pidana pencurian terhadap motor itu. Tidak berapa lama, Opsnal Satreskrim Polres Merauke berhasil menangkap, yakni di jalan menuju Muting di daerah-daerah Sota. Ya. Kemudian petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur berupa tembakan ke arah betis atau kaki. Ya. Atas perbuatan tersebut, tersangka diancam pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan untuk barang bukti sendiri, yakni berupa 1 unit sepeda motor Kawasaki KLX berwarna biru. Kasus yang kedua, ini TKP di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, kasus pemerasan dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2025. Korban seorang perempuan berinisial DL yang saat itu sedang menjalani perawatan atau rawat inap di rumah sakit tersebut. Untuk tersangka ada 2 orang. Yang pertama berinisial D, berumur 20 tahun. Kemudian yang kedua berinisial FL alias C yang berumur 22 tahun. Adapun kronologis kejadian secara singkat saya sampaikan, 2 orang laki-laki ini memantau di luar kamar rawat inap, ya, melihat-lihat keadaan. Kemudian tersangka melihat D, tersangka berinisial D masuk ke salah satu kamar. Jadi setiap kamar dicek, kemudian tersangka D masuk ke salah satu kamar yang saat itu ada korban di dalamnya. Ya. Melihat situasi atau kondisi korban, keluar dulu ini tersangka dengan modus berpura-pura salah masuk, ya, ingin menjenguk keluarganya. Nah, kemudian pada saat jam penjagaan lengah, ya, atau sekitar pukul 2 pagi, tersangka D mengajak C untuk masuk, dan D dengan alat tajam menodong korban di leher untuk menyerahkan 1 unit HP. Dapat kita saksikan ini HP-nya, ya, sebagai barang bukti. Ya. Nah, kemudian dari keterangan korban, tersangka ini mencoba menyingkap sarung, ya. Namun kelanjutan daripada niat jahat seperti pemerkosaan itu tidak terjadi, ya, karena korban meminta belas kasih. Atas perbuatan tersebut, tersangka tetap kita kenakan pasal 368 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Untuk saudara C, kita kenakan pasal 56 ke 1 KUHP dengan sengaja memberi bantuan atas terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh D. Baik, untuk kasus yang ketiga, kami akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat, yang mana memang kasus ini sempat viral di media sosial, ya, dengan korban seorang perempuan berinisial M. TKP terjadi di Jalan Polder 3, yakni pada tanggal 4 Juni 2025. Ya. Untuk tersangka berinisial M, umur 24 tahun, yang mana setelah 2 hari kejadian, kemudian pelaku menyerahkan diri ke Polres Merauke. Adapun barang bukti yang kami berhasil amankan, yakni berupa sebilah parang jenis Tramontina, ya, ini parangnya. Ya. Secara singkat kami sampaikan kronologis kejadian tersebut.
yakni berawal dari motif asmara ya, yang terjadi antara tersangka dengan korban. Adapun tersangka merasa tidak ada jawaban atas keberlanjutan hubungan asmara, ya kira-kira seperti itu. Kemungkinan karena dibakar api cemburu, ya, tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dengan sabetan parang sebanyak 4 kali, ya, yang membuat korban mengalami luka berat atau cedera serius. Ya. Ini untuk sabetan yang pertama di bagian belakang punggung. Ya. Ini sabetan pertama dan kedua. Nah, di bagian belakang juga. Saat itu korban kemudian berlari untuk kabur atau menghindari tersangka. Ya. Dan tersangka tetap mengejar. Ya. Terjadilah sabetan ketiga dan keempat yang mengenai dahi korban serta jari daripada korban. Ya. Dan saat ini korban pun masih dalam penanganan serius, ya, secara medis di rumah sakit. Ya. Dan untuk tersangka kita kenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP. Yakni dengan ancaman hukuman di mana pasal 338 pidana penjara paling lama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.